Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masa penjajahan VOC. Simak videonya sampai selesai ya. Kekuasaan VOC di Indonesia berawal dari tahun 1602, berakhir di tahun 1799. VOC adalah singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company, yang dimana VOC itu adalah Kongsi Perdagangan Hindia Belanda atau The Dutch East Indian Company. Kita lanjut kepada latar belakang pendirian VOC, di mana latar belakang pertama adalah menghindari persaingan dengan sesama pedagang Belanda. Kedua, adanya persaingan dengan Portugis. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut muncullah usulan untuk membentuk VOC, di mana usul pendirian VOC itu dilakukan oleh John Alden Barneveld, di mana pendanaan didapat dari Heeren 17. Dengan disetujuinya VOC, maka ditunjuklah Gubernur Jenderal pertama, yaitu Pieter Both, dengan kantor pusat VOC di Amsterdam. Kemudian kita lanjut kepada tujuan didirikannya VOC. Pertama, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Kedua, memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Ketiga, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. Keempat, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, ini tujuan didirikannya VOC. Kemudian kita lanjut kepada masa penjajahan VOC. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara bangsa lainnya. Nah, kebijakan VOC di negara jajahan itu antara lain: pertama, monopoli; kedua, ekstirpasi; ketiga, pelayaran Hongi atau Hongitochen; yang keempat, strategi divide et impera atau politik adu domba. Kemudian kita lanjut kepada hak oktroy. Nah, apa itu hak oktroy? Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Nah, VOC itu ada singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda. Nah, itu ya, hak oktroy, hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Kemudian kita lanjut kepada apa saja yang termasuk ke dalam hak oktroy. Hak oktroy itu pertama, hak untuk memerintah di negara jajahan. Kemudian hak untuk memonopoli perdagangan, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, hak untuk memiliki senjata, hak untuk mengadakan perjanjian, dan hak untuk mengumumkan perang. Nah, ini hak oktroy, hak istimewa yang diberikan Belanda kepada VOC. Kemudian kita lanjut kepada masa gubernur pertama VOC yang dipimpin oleh Pieter Both, di mana kebijakan dan keberhasilan Pieter Both selama menjadi gubernur antara lain: membangun markas besar VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, mengusir Spanyol dari Tidore. Meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC yang mula-mulanya di Banten, yang berdiri pada 1610,
dan kemudian di Jayakarta pada tahun 1611. Nah, ini kebijakan dan keberhasilan Peter Booth selama menjadi gubernur VOC di Indonesia. Kemudian kita lanjut kepada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen yang berlangsung di tahun 1619, di mana kebijakan dan keberhasilan Jan Pieterszoon Koen antara lain memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Nah, VOC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta dengan alasan pertama, Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. Kemudian, VOC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Kemudian VOC mengganti Jayakarta menjadi Batavia. Nah, kebijakan berikutnya adalah mengusir orang Inggris di Pulau Ran yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Kemudian mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Nah, itu kebijakan yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen selama menjadi gubernur VOC. Kemudian kita lanjut kepada aturan monopoli VOC. Pertama, rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC. Yang kedua, luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC. Ketiga, harga jual ditentukan VOC. Yang keempat, tempat menanam rempah-rempah ditentukan VOC. Nah, ini aturan monopoli VOC. Kita lanjut kepada strategi VOC dalam mengendalikan monopoli. Pertama ada ekstirpasi dan ada pelayaran hongi. Nah, apa itu hak ekstirpasi? Hak ekstirpasi yaitu hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Sedangkan pelayaran hongi yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Nah, berakhirnya masa VOC di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah kerajaan Belanda. Nah, penyebab VOC dibubarkan antara lain korupsi, karena banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Kemudian yang kedua, biaya kepegawaian yang semakin besar. Yang ketiga, banyak pegawai yang kurang cakap atau ahli dalam bidangnya. Kemudian yang keempat, banyak mengeluarkan dana untuk perang. Yang kelima, persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Nah, ini faktor penyebab dibubarkannya VOC. Nah, faktor yang mendasar adalah karena banyaknya korupsi di kalangan pegawai VOC. Nah, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.